Kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 nyata dan semakin banyak terungkap. Masing-masing tim pemenangan Capres-Cawapres 01 dan 03 meyakini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, masif, dan sistematis. Kami tim Hukum Nasional Amin melaporkan semua kegiatan-kegiatan tim Hukum Nasional Amin, baik itu yang di pusat maupun di daerah, kepada Presiden kami dan Wakil Presiden kami. Karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Dan laporan ini sudah kami follow upin, laporan-laporan ini sudah masuk ke Bawaslu dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Saya meyakini masa ada survei 50% lebih untuk satu, itu upaya penggiringan menurut saya. Kita buktikan hari ini bahwa itu tidak terjadi. Bahwa ada kejanggalan yang serius dengan Sirekap ini. Dan Sirekap ini itu menunjukkan ada pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Nah, pesan kami adalah, pengingatan kami kepada KPU dan Bawaslu, bukan soal suara nominalnya, tapi hak kedaulatan rakyat ini. Kita harus selamatkan, kita harus jaga. Jangan dilihat soal perbedaan angka, perselisihan suara semata. Tapi itu dirangkaikan dengan upaya sistematis untuk melakukan pelanggaran manipulatif terhadap hasil perolehan suara ini. Ini pesan moral yang kami suarakan sesungguhnya. Pak Mahfud, Apalagi? Pak Jokowi kemarin ketemu dengan Pak Surya Paloh, ini gimana tanggapannya? Nggak tahu saya. Masa minta tanggapan ke saya? Minta tanggapan ke Pak Surya Paloh dong. Tidak mungkin bagian dari sistem algoritma IT yang ada di KPU bagian dari kecurangan itu. Karena mestinya KPU sudah rancang dilarang 300 suara masuk. Tapi tidak dilakukan. Makanya dari awal kami sudah menyatakan bahwa paket curang ini sudah dari hulu sampai hilir kalau pakai istilah Gibran gitu ya. Jadi tidak mungkin lagi dijelaskan satu persatu. Perdebatan kita itu lucu, perdebatan kita di hasil. Padahal kecurangan itu bisa saja di luar hasil yang mempengaruhi angka-angka itu. Bagaimana Bang Ari mau bisa membuktikan angka itu benar kalau kecurangannya terjadi sebelumnya? Ada money politik, ada tekanan dari aparat, keterlibatan penyelenggara, kepala desa, PJ gubernur, dan lain-lain. Pasti angka yang terlihat itu bisa saja normal, tetapi kejahatan pemilunya berlangsung dari awal. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Jokowi menyatakan lapor saja ke Bawaslu dan ke MK. Ini saya kasih logiknya. Kalau seseorang yang terlibat menjadi bagian dari kecurangan itu dan kemudian mengajukan usulan supaya menggunakan lembaga resmi, kira-kira pantas nggak? Kepantasan usulan itu menurut saya bermasalah secara integritas. Lah, kenapa kecurangan-kecurangan atau potensi penyalahgunaan kewenangan itu dulu yang diperbaiki? Jadi sekarang ini kayak post factum gitu loh. Kalau ada ini kecurangan-kecurangan, lapor aja ke Bawaslu. Coy, lu dulu gimana melakukan kayak gitu? Ini anak muda nih, coy. Jadi bagi saya ini pertanyaan ini ngeledek gitu loh. Tidak pantas itu dilakukan dengan bertanya seperti itu. Mohon maaf, ini bukan Timnas Anwin, ini Bambang Wijoyanto. Supaya aman, Pak Jaya aman. Enggak, itu logiknya di situ sih sebenarnya. Nah, sekarang yang kedua. Teman-teman coba lihat. KPU mengakui kesalahan, fine. Apa kemudian respon terhadap kesalahan itu? Minta maaf, bagus. Tapi dalam sisi hukum nggak bisa cuma minta maaf. Usulan yang diajukan oleh Bang PJ itu menjadi relevan. Salah satu bentuk permintaan maaf itu adalah memberi akses untuk tiap-tiap calon melakukan audit. Itu baru. Kalau sekarang nggak ada gunanya kau minta maaf itu. Tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK
kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini. Yaitu hak demokrasi, enggak apa-apakan, kata Jokowi ditemui usai peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, tanggal 20 Januari tahun 2024. Jokowi tidak menjawab lebih lanjut saat ditanya bagaimana jika hak angket ini dapat memengaruhi pasangan calon yang dianggap curang. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja, kata Ganjar di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan usulannya ketika rapat tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di Gedung HN, Jakarta Pusat, pada Kamis kemarin, tanggal 15 Februari tahun 2024. Ketika itu, Ganjar juga menunjukkan ribuan pesan yang masuk ke telepon selulernya berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, mengatakan 3 partai pengusungnya dari Koalisi Perubahan siap menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. 3 partai tersebut adalah Nasdem, PKB, dan PKS. Hal itu menanggapi usul yang disampaikan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, untuk menggunakan hak angket di DPR. Menurut Anies, inisiatif yang diusulkan Ganjar demi mengusut kecurangan pemilu merupakan hal baik. Anies pun yakin koalisinya bakal mendukung PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR untuk menelusuri dugaan kecurangan melalui jalur legislatif. Anies berujar proses hak angket di DPR bisa dilakukan dengan adanya inisiatif tersebut. Dia menyatakan pihak Koalisi Perubahan memiliki bukti-bukti yang siap disampaikan untuk mendukung proses itu. Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan maka 3 partai ini, Nasdem, PKB, dan PKS siap ikut dan PDIP sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini. Saya yakin 3-tiganya akan dukung, kata Anies di Sekretariat Tim Hukum Amin, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Berdasarkan hitung langsung Komisi Pemilihan Umum pada Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih unggul dari Anies Cak Imin serta Ganjar Mahfud. Berita selanjutnya, tak cuma kubu Ganjar Anies, Gibran juga kantongi dugaan kecurangan pemilu. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tidak masalah kubu paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 bersatu untuk membuktikan kecurangan pemilu 2024. Gibran mengaku juga punya beberapa bukti dugaan kecurangan. Ya monggo, silakan bergabung, katanya setelah meninjau progres pembangunan Museum Sains dan Teknologi. Dilansir Detik Jateng, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Gibran pun mengatakan pihaknya juga mengantongi dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Hanya, ia enggan menyebut dugaan kecurangan itu dilakukan paslon 01 atau 03. Kita juga ada mengantongi beberapa. Kecurangan nomor berapa, wis nanti saja dibahas. Intinya sekarang itu kita fokus dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai wali kota dulu, ujarnya. Namun Gibran enggan melaporkan kecurangan tersebut. Dia mengaku santai. Halah, santai saja, itu urusan nanti. Sekarang kita fokus urusan pekerjaan yang ada sekarang ya, tutur dia. Berbeda dengan calon presiden Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim bahwa kecurangan terbesar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 terjadi sebelum proses pemungutan suara. Hal tersebut disampaikannya usai berkumpul dengan tim hukum nasional Anies Mohaimin THN Amin, dalam persamuan yang membahas terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu 2024. Kami ingin sampaikan kepada semua, dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS tempat pemungutan suara. Tetapi,
Problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS, katanya di Posko THN Amin, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Pasangan Cawapres Muhaimin Iskandar ini menjelaskan, kegiatan tersebut membuat proses pemilu yang berjalan di TPS menjadi terpengaruh, sehingga tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Menurut Anies, ini adalah temuan yang paling mendasar yang ditemukan oleh pihaknya. Tim hukum Amin akan membeberkan detail temuan tersebut pada waktu yang akan datang. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan, jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat. Di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Itu sebabnya, dia mengajak seluruh rakyat Indonesia agar terus mengawal kecurangan pemilu, terlepas dari pilihan yang dijatuhkan pada Pilpres 2024. Anies menilai bahwa permasalahan ini menjadi penting karena potensi ketidakjujuran juga dapat menular pada bidang lain. Apapun pilihannya, mau paslon 1, 2, 3, harus sama-sama kita pilih yang jujur. Dan keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi, kalau keberhasilan tidak ditopang kejujuran, apalagi ditopang pelanggaran, dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar, pungkasnya. Sebelumnya, Ketua THN Amin Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa pihaknya telah memverifikasi bukti-bukti kecurangan tersebut dan melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI. Kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Laporan ini sudah kami follow up, laporan-laporannya sudah masuk ke Bawaslu, terangnya. Ari melanjutkan, pihaknya siap mengawal hal ini sampai titik darah penghabisan. Dia juga menyebut bahwa pihaknya telah mengajukan laporan sesuai prosedur hukum yang ada.